Qaidatus salisah, kaidah ketiga dalam kitab Al-Qawaidut Tasawuf. Di kaidah kedua dijelaskan bahwasannya muara daripada pendefinisian tasawuf itu adalah sidqut tawajuh ilallah. Dengan definisi tersebut ya kita sedikit banyaknya memahami esensi daripada tasawuf. Cuman yang jadi persoalan, apa yang menyebabkan tasawuf itu sangat beraneka ragam sekali definisinya sehingga harus dimuarakan pada satu titik temu atau jami mustarok, yaitu dalam jami mustarok yang tadi saya katakan, yaitu sidqut tawajuh ilallah ta'ala. Nah di sini Musannif rahimahullah akan menjelaskan apa yang menjadikan faktor beraneka ragamnya pendefinisian yang beliau katakan hingga mencapai kepada 2000 definisi. Qala Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih al-ikhtilafu fil haqiqatil wahidah in kasura dalla ala bu'di idraki jumlatiha. Summa huwa in raja'a li aslin wahidin yatadammanu jumlata maqila biha kanat al-ibaratu anhu bihasabi ma fuhima minhu. Wa jumlatul aqwali waqi'atun ala tafasilihi wa atibaru kulli ahadin ala hasabi manalihi minhu ilman aw amalan aw halan aw dzauqan aw ghaira dzalika. Al-ikhtilafu fi haqiqatil wahidah, perbedaan di dalam satu hakikat, in katsura apabila banyak, dalla menunjukkan ala bu'di idraki jumlatiha, menunjukkan kepada luasnya mengerti aspek-aspek keseluruhan daripada hakikat tersebut. Sumahwa, kemudian perbedaan tersebut in roja'a li asli wahidin, apabila dia itu kembali atau merujuk kepada asal yang sama, ya tadammanu jumlatan, yang tercakup sekelumit apa yang dikatakan di dalamnya, kanat maka keadaan al-ibarah, redaksi atau ungkapan-ungkapan tentang perbedaan tersebut itu apa? Tergantung bihasabi mafuhima minhu, tergantung dari apa yang dipahami tentang asal wahid tadi. Wa jumlatul aqwal, maka sekelumit pandangan-pandangan waqi'atun itu hanya tertuju kepada tafasilih, kepada setiap bagian-bagiannya, wa tibaru kulli ahadin, dan ekspresi setiap individu ala hasabi manalihi, itu mengikuti pada pencapaiannya minhu, daripada pemahaman tentang asal wahid tadi, ilman baik secara intelektual atau amalan, au halan atau keadaan batin, au dzauqan atau cita rasa daripada pengalamannya, au ghaira dzalika atau selain dari semua itu. Nah ini tentu harus dipahami sebagai kaidah ammah ya, bisa diterapkan kepada apa saja. Sebagaimana judul kitab ini, Qaidatut Tasawuf, kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya kaidah itu dia adalah qadiyatun kulliyatun tantabiqu fiha juz'iyatiyah, yaitu konsep universal yang tercover di bawahnya anggota kelas atau individu-individu yang terkait di dalam kaidah tersebut. Maka hal tersebut ya menjadikan kita kalau baca teks-teks di dalam kitab Qaidatut Tasawuf ini harus seperti segitiga terbalik. Maksudnya gimana? Akal kita general dulu, lalu mengerucut ke bagian topik juz'i yang akan kita bahas dalam konteks ini tasawuf. Nah begitu juga dalam kaidah ketiga ini. Nah di awal-awal ini, di paragraf pertama, akal kita harus general, umum. Lalu setelah itu kita tatbikan kepada juz'iyatnya, sebagaimana musannif di sini langsung menyambung. Wal ikhtilafu fit tasawuf min dzalik. Perbedaan di dalam tasawuf itu termasuk hal tersebut, yaitu termasuk satu hakikat yang banyak sekali didefinisikan oleh orang banyak. Nah hal tersebut karena apa sih? Karena memang dimensi dari ruang lingkup tasawuf itu sangat luas. Pamin sama al-haqal hafidhu Abu Naim biqoli bi ahli hilyatihi inda tahliyati kulla syakhsin qawlan min aqwalihim yunasibu halahu qailan wa qila inna tasawuf kadza fa asy'ara anna man lahu nasibun min sidqit tawajuhi lahu nasibun min at-tasawuf wa anna tasawuf kullu ahadin sidqu tawajuhi fafham. Nah berdasarkan hal tersebut maka al-hafidhu Abu Naim, yakni pemilik kitab Hilyatul Auliya,
bighalibi ahli hilyati, pada mayoritas tokoh-tokoh yang beliau ceritakan dalam kitabnya hilyahnya tersebut, inda tahliyati, dalam proses pensuciannya, mengikutkan kepada setiap orang, yaitu sebuah perkataan dari perkataan-perkataan mereka yang relevan dengan kondisinya, seraya mengatakan wakila inna tasawufa kaza, bahwasanya tasawuf ini seperti ini, bahwasanya tasawuf itu adalah khumul, bahwasanya tasawuf itu adalah khusyuk, bahwasanya tasawuf itu adalah ujlah, dan beraneka ragam ekspresi setiap masing-masing. Tetapi setelah kita memahami ini, ala kulli hal, ekspresi ungkapan tentang tasawuf menurut individu-individu tertentu, ya ini semuanya tidak mengakomodir pengalaman tasawuf yang dialami oleh orang lain gitu. Karena tadi dimensinya luas. Adapun ekspresi ungkapan itu kembali kepada pribadinya masing-masing. Jadi intinya perbedaan ekspresi, perbedaan ungkapan itu tidak mengartikan adanya perbedaan di dalam hakikat, adanya perbedaan di dalam mahiyah. Karena sebagaimana kita tahu, semua ekspresi itu bercabang daripada mahiyah sidku tawajuhi ilallah. Maka dari sini musannif melanjutkan fa'asy'ara anna man lahu nasibun min sidqit tawajuh, maka memberikan kesan bahwasanya orang yang dia itu memiliki nasibun, memiliki bagian atau kontribusi dari sidqit tawajuh lahu, dari benarnya menghadap pada si iman tadi, pada si orang tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia apa? Nasibun minat tasawuf, maka dia punya jatah, punya bagian di dalam dunia tasawuf, artinya terakui lah. Wa anna tasawufa kullu ahdin sidqu tawajuhi. Jadi tasawufnya setiap individu, setiap orang adalah apa? Sidqu tawajuhi, benarnya, tulusnya, jujurnya penghadapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya, dengan kaidah ini menjadikan kita toleransi dan memahami hakikatnya ya. Perbedaan ekspresi, ungkapan itu semua bermuara dari cinta ya. Orang menyatakan cinta, mengekspresikan cinta itu berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan ruang dan waktunya gitu. Nah, begitu juga dengan tasawuf. Kedatipun ekspresinya berbeda-beda, tetap mahiyahnya sama, yaitu sidqu tawajuhi ilallah. Wallahu a'lam.